warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Abbas. Saya mahasiswi aktif semester 3 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak dari vape atau rokok elektrik. Vape adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor dan bersifat toksik atau racun. Bahan yang terkandung di dalam vape, yang pertama nikotin. Liquid dalam vape juga mengandung nikotin dengan dosis yang bervariasi antar merek dan produk. Nikotin adalah zat adiktif yang menyebabkan penggunanya ketagihan. Dilansir dari laman Surgeon General, nikotin termasuk zat yang bisa merusak perkembangan otak terutama pada remaja yang berusia di bawah 25 tahun. Yang kedua, volatile organic compounds atau VOC. VOC adalah senyawa organik yang mudah menguap. Salah satu contoh VOC yang terdapat di dalam liquid vape adalah propylene glycol. Propylene glycol merupakan zat tambahan yang kerap digunakan dalam makanan seperti es krim atau pemanis cair. Selain itu, zat satu ini juga biasanya digunakan untuk menghasilkan kabut atau asap buatan pada acara panggung, pelarut cat, dan bahan anti beku. Liquid vape mengandung propylene glycol karena ketika dipanaskan bisa menghasilkan uap seperti asap. Yang ketiga, gliserin. Gliserin atau yang juga dikenal dengan nama vegetable glycerin adalah bahan yang berasal dari tanaman. Gliserin kerap digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan dan pembuatan obat yang memberi rasa manis. Gliserin memiliki fungsi yang mirip dengan propylene glycol, yaitu untuk menghasilkan asap. Namun karena senyawa ini lebih tebal dari gliserin, uap yang keluar akan lebih tebal dan pekat. Akan tetapi, dilansir dari Laporan Nasional Academic Press, propylene glycol lebih mengiritasi pernapasan dibandingkan dengan gliserin. Bahan perasa dalam vape. Diasetil merupakan salah satu bahan kimia perasa untuk vape yang juga banyak ditambahkan pada mentega dan karamel. Selain diasetil, asetipropionil juga kerap digunakan sebagai bahan perasa pada vape. Sayangnya, bahan-bahan ini ternyata bisa memperburuk kesehatan pernapasan. Penyakit paru serius yaitu bronchiolitis obliterans atau paru-paru popcorn adalah masalah kesehatan yang bisa muncul setelah seseorang menghirup dua senyawa perasa tersebut. Senyawa karbon dalam vape. Senyawa karbon seperti formaldehyde, acetaldehyde, akrolin, dan glisidol merupakan zat yang ditemukan dalam aerosol atau uap vape. Berbagai senyawa karbon ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius pada penggunanya. Formaldehyde dan acetaldehyde digolongkan ke dalam zat karsinogen atau penyebab kanker oleh International Agency for Research on Cancer. Sementara glisidol adalah zat yang juga diduga kuat sebagai penyebab kanker. Selain berpotensi menyebabkan kanker, berbagai senyawa ini berisiko merusak sistem pencernaan kulit dan paru-paru. Dampak dari vape yang pertama bagi penggunanya, yaitu dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan rokok elektrik bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Hal ini terjadi karena kandungan kimia di dalamnya terutama dalam jumlah yang tak alami. Penggunaan kadmium pada rokok elektrik bisa meningkatkan risiko gagal jantung dan plak aterosklerotik. Selain itu, dapat mempengaruhi kesehatan mental. Penelitian mengungkapkan bahwa risiko penyakit arteri koroner juga meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Penelitian lain menemukan bahwa penggunaan rokok elektrik berhubungan dengan sejumlah masalah kesehatan mental. Selain itu,
juga dapat merusak paru-paru. Walau banyak orang yang menggunakan vape untuk menghindari bahaya rokok konvensional, namun hal ini tepat dapat merusak paru-paru. Pada rasa tertentu, terdapat kandungan senyawa kimia yang justru lebih keras dan menimbulkan masalah bagi paru-paru. Dan juga dapat mengakibatkan ketidaksuburan. Penelitian mengungkapkan bahwa menggunakan vape bisa berdampak pada kesuburan antara pria dan wanita. Pada bayi yang tengah dikandung, penggunaan vape ini juga bisa berbahaya bagi janin. Walau sering disebut sebagai alternatif yang lebih aman dibanding rokok konvensional, namun rokok elektrik juga menyimpan bahaya yang tak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, sama seperti rokok konvensional, sebaiknya hindari juga rokok elektrik secara sepenuhnya. Yang kedua, dampak bagi yang menghirup. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat melaporkan penurunan tingkat merokok untuk orang-orang di negara itu secara signifikan dalam 15 tahun terakhir. Menurut data, dari 21% orang Amerika yang merokok pada 2005, pada 2017 jumlah itu menurun menjadi hanya 14%. Namun, menurunnya tingkat merokok ini terjadi bersamaan dengan populernya penggunaan alat rokok elektronik atau vape. Kemudian membuat lebih banyak asap dan aerosol yang berada di udara dan orang-orang pun terpapar asap dari penggunaan vape. Orang-orang yang menjadi perokok pasif berisiko tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Menghirup asap rokok membuat trombosit darah lengket hingga menghambat aliran darah dan memperburuk pembekuan darah. Vape bekas memiliki beberapa emisi berbahaya seperti formaldehyde, logam berat seperti nikel dan timah, dan terkadang perasa dari bahan kimia yang disebut diasetil. Merupakan bahan kimia yang sama yang menciptakan rasa mentega dalam popcorn instan yang dibuat dengan mikrowave. Keberadaannya telah dikaitkan dengan penyakit paru-paru kronis. Tidak mengherankan, paparan bahan kimia ini menyebabkan iritasi parah di paru-paru yang memperburuk kondisi asma. Pencegahan bagi seseorang yang sering menggunakan vape. Yang pertama, mencari kesibukan lain ketika gejala kecanduan nikotin mulai muncul. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari main game, main alat musik, membaca buku, pergi jalan-jalan, atau tidur. Yang kedua, olahraga rutin. Nikotin memang dapat membangkitkan suasana hati yang kacau. Itu sebabnya banyak orang yang sedang emosi atau marah melampiaskannya dengan merokok atau mengisap vape. Padahal, efek ini hanya sementara dan justru membuat kita kecanduan nikotin. Untuk mengendalikan suasana hati, sebaiknya kita berolahraga. Cukup 30 menit olahraga setiap hari bisa mengalahkan rasa lelah dan stres setelah berhenti merokok. Olahraga dapat meningkatkan endorfin, yaitu hormon kebahagiaan, yang bisa membuat kita jauh lebih tenang. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tidur akan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan sisa nikotin dan racun dari rokok. Selain itu, kita mungkin merasa cepat lelah dan tidak bertenaga setelah berhenti merokok. Ini hal yang normal karena tubuh bekerja lebih keras untuk menghilangkan efek kecanduan nikotin. Sebagai solusi, pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Itulah sedikit uraian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye teman-teman.